Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar setiap kita hari ini? Biarlah sukacita yang besar daripada Tuhan senantiasa memenuhi hati kita, agar supaya dalam kehidupan ini kita boleh memancarkan kasih-Nya, oleh karena firman-Nya sungguh-sungguh hidup di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, tiba saatnya kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Mari saat ini kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur oleh karena kebaikan-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Apabila kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena Tuhan yang bersama-sama dengan kami, anugerah-Mu senantiasa menaungi setiap kami. Ya Tuhan, sekarang tiba saatnya kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Kami rindu Engkau Allah yang boleh menjamah hati kami, biarlah waktu yang singkat ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hidup kami, dan biarlah kami boleh hidupi, kami boleh lakukan, kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, refleksi Gema kita hari ini diberikan judul tema, yaitu adalah penangkapan Sang Mesias, yang diambil dari Markus 14 ayat 43 sampai yang ke-52. Namun saya akan membacakannya hanya di ayat 43 sampai ayat yang ke-46 saja, demikian firman Tuhan. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, tapi biarlah setiap kita boleh menghidupi dan melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara sekalian, orang yang berintegritas adalah orang yang tahu tujuan atas apa yang hendak dilakukannya. Dia tahu jelas agendanya seperti apa. Oleh sebab itu, orang yang berintegritas tentunya akan melakukan segala sesuatu dengan penuh transparan tanpa ada sesuatu hal yang dia tutup-tutupi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, berbeda halnya dengan orang yang tidak berintegritas. Orang yang tidak berintegritas tentu juga ada tujuan untuk dia melakukan sesuatu, tetapi dia tidak akan melakukannya dengan transparan. Dia akan melakukan dengan berbagai macam trik dan cara agar supaya apa yang dilakukannya itu tetap terjalan, tetapi tetap memiliki citra yang baik. Saudara sekalian, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tentunya kita juga menemukan banyak hal-hal kejadian seperti itu dalam kehidupan kita. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini boleh menolong kita untuk melihat dari firman Tuhan apa yang dikatakan, bagaimana Yesus sendiri ketika dia datang ke dalam dunia, dia tahu tujuannya, oleh sebab itu dia rela bahkan ditangkap mati di kayu salib bagi setiap kita. Saudara sekalian, kisah penangkapan Tuhan Yesus adalah kisah yang amat menyedihkan, ironis dan menakutkan. Penangkapan itu menyedihkan karena sang pengkhianat adalah murid Tuhan Yesus sendiri. Cara Yudas memberi tanda pun sangat memilukan, yaitu melalui ciuman. Ciuman yang seharusnya menandakan persahabatan dipakai sebagai tanda pengkhianatan. Jelas bahwa ciuman yang mengungkapkan kemunafikan itu amat menyakitkan. Peristiwa penangkapan itu tidak seharusnya terjadi, sehingga kita bisa menyebut peristiwa itu sebagai sebuah ironi. Penangkapan itu merupakan ironi karena yang memimpin penangkapan adalah suruhan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi saat itu. Mereka adalah para pemimpin bangsa Yahudi yang dihormati oleh banyak orang. Mereka tidak memimpin penangkapan secara terang-terangan karena mereka takut kehilangan citra baik dalam pandangan orang banyak. Sikap para pemimpin yang melakukan hal yang busuk tetapi kelihatan baik itu amat sangat menjijikan. Sikap suruhan para pemimpin Yahudi tersebut yang datang dengan membawa pedang dan pentung itu juga merupakan sebuah ironi karena Tuhan Yesus sendiri bukan penjahat dan kegiatan hariannya adalah mengajar di Bait Allah.
Saudara sekalian, bila para pemimpin Yahudi itu memerintahkan penangkapan berdasarkan alasan yang benar, seharusnya mereka melakukan penangkapan secara terang-terangan di siang hari, bukan penyergapan di malam hari. Saudara sekalian, penangkapan itu merupakan peristiwa yang menakutkan bagi para murid dan orang-orang yang menyaksikannya pada saat itu. Kenapa? Karena saat penangkapan berlangsung, para murid melarikan diri dan seorang muda yang dikatakan oleh Alkitab hendak ditangkap melepaskan kain linennya yang menutupi badannya, kemudian dia berlari terbirit-birit dengan keadaan yang telanjang pada saat itu. Saudara sekalian, sampai masa kini pengkhianatan dan tindakan ironis masih sering terjadi. Banyak pemimpin yang melakukan hal-hal busuk dengan cara lempar batu sembunyi tangan. Artinya mereka melakukan hal busuk secara tersembunyi, termasuk dengan meminjam tangan orang lain untuk melaksanakan rencana mereka. Saudara, para pemimpin busuk seperti itu biasanya menghindar atau menyangkal bila ditanya secara langsung. Bila Anda adalah seorang pemimpin, apakah Anda memimpin dengan sebuah ketulusan? Saudara sekalian, apakah Anda berani bertanggung jawab atas semua yang telah Anda lakukan atau Anda putuskan? Apakah Anda telah menjalani hidup dengan mempertahankan integritas atau kesamaan antara perkataan atau perbuatan? Ingatlah bahwa Tuhan Yesus rela diperlakukan secara tidak semestinya karena Ia mengasihi manusia berdosa dan Ia taat kepada Bapaknya. Apakah Anda juga berani mengalami penderitaan yang menjadi konsekuensi yang kadang-kadang harus diterima oleh seorang pengikut Kristus? Saudara sekalian, Tuhan Yesus menunjukkan dengan jelas alasan Dia ada dalam dunia ini. Dia mau menebus dosa manusia, Dia mau taat kepada Bapaknya. Oleh sebab itu, setiap hal yang dilakukannya, Dia tahu konsekuensinya, bahkan Dia tahu Dia akan ditangkap mati di kayu salib. Maka kalau kita melihat pada bagian ini, ketika Ia ditangkap, Ia tidak berdalih, Ia tidak melarikan diri. Tetapi di sana Dia konsekuen dengan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Tuhan Yesus tahu apa artinya berintegritas. Berbeda dengan para orang-orang, para imam, ahli-ahli Taurat dan tua-tua Yahudi yang menutupi citra mereka dengan menyuruh orang lain dengan trik-trik yang tentunya tidak berintegritas. Biarlah kehidupan kita boleh sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang berintegritas. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang saat ini berbicara bagi setiap kami. Kami rindu ya Tuhan, ketika kami melihat Engkau, kami boleh kembali diingatkan untuk mengikuti teladan-Mu, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berintegritas. Ampuni kami ya Tuhan, ada kalanya kami takut menanggung konsekuensi, tapi biarlah ketika kami tahu apa yang kami lakukan itu adalah suatu kebenaran, kami mau melakukannya dengan penuh berintegritas, tegak lurus kepada kebenaran agar nama Tuhan dipermuliakan. Mampukan setiap kami, tolong setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap kita and have a nice day.